Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali pada malam ini dan puji syukur kita telah ada pada tanggal 1 Mei dan saat ini malam di mana kita beribadah. Dan saudaraku yang belum beribadah, mari bersama dengan saya kita berdoa. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Demikian kami melakukannya dalam kesadaran kami sebagai orang berdosa. Benar kami orang berdosa Bapa. Ampuni kesalahan dosa-dosa kami Bapa. Dan saat ini urapi kami semua agar kami dapat mendengarkan Tuhan dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini agar hamba dapat memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-26 demikian. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkannya dan mau melihara dalam hidup kita tiap-tiap hari. Puji Tuhan karena kita masih dipelihara Tuhan dengan kebahagiaan menurutnya, bahwa kita harus mendengarkan firman-Nya dan memelihara di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak kebahagiaan yang ditawarkan untuk melihara hidup kita. Tapi kalau kebahagiaan itu dari dunia ini, maka pasti kita tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika kita selalu mempunyai waktu supaya kita dipelihara dalam kebahagiaan menurut Tuhan Yesus, maka kita dipelihara terus untuk hidup berkenan kepadanya. Saudaraku, bagaimana dengan yang dikatakan Amsal di bagian yang saya baca tadi? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Itu yang pertama. Saudaraku, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Kita semua adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh kematian Kristus. Ini penting kita pahami. Sekali lagi, kita bisa disebut orang benar apabila ada yang membenarkan kita. Sebab kita tahu kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berdosa. Karena itu, untuk kita bisa menjadi orang benar tidak akan bisa dari diri kita sendiri. Tidak akan memperolehnya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita perlu dibenarkan, yaitu oleh Yesus Kristus yang telah mati, yang telah menderita dan mati untuk keselamatan kita. Karena itu kita telah dibenarkan karena penderitaan dan kematiannya. Karena kita telah ditebusnya dengan darahnya, dengan pengorbanannya di salib. Setelah kita dijadikannya orang benar, orang yang dibenarkan karena kematiannya, maka menurut Salomo di sini bahwa kita pasti tetap mendapatkan penggembalaannya. Bab mama saudara, karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang benar. Mari kita juga melihat apa yang dikatakan pemazmur tentang orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang suka akan Taurat Tuhan siang dan malam. Sekali lagi saya mau beritahu yang pertama. Orang benar itulah orang yang kita harus pahami bahwa orang benar adalah orang yang dibenarkan melalui penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak bisa kita dibenarkan karena kekuatan kita, karena perbuatan baik kita, tetapi oleh kematiannya di kayu salib. Setelah kita menjadi orang yang dibenarkannya, ia menggembalakan kita senantiasa. Amsal berkata, kita sebagai orang yang dibenarkannya pasti selalu mendapatkan tempat untuk penggembalaannya. Ia gembala yang mengingatkan kita semua pada Dia Tuhan, gembala yang baik yang diberitakan oleh pemazmur. Dan pemazmur dalam Mazmur 23 memberitahu tentang gembala yang baik. Ia selalu membimbing kita. Ia selalu menyegarkan kita. Ia selalu ia selalu mau menjadi guru yang menuntun kita, membimbing kita. Dan ia selalu menjadi gembala yang baik yang menuntun kita pada jalan yang benar, yaitu jalan kehidupan. Dan dalam Yohanes pasal 10, ia gembala yang baik. Ia akan membawa kita keluar dan Dia ada di depan kita. Membawa kita keluar ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dan kita tahu pada masa dahulu ketika domba-domba itu dibawa keluar, apabila dibawa kepada air untuk mereka mendapatkan air untuk minum, ketika air itu dalam keadaan mengalir, gembala itu
akan membuat semacam bendungan kecil, sehingga air yang tadinya mengalir tidak tenang dialirkan lalu dibendungkannya dalam yang kecil, dalam ukuran yang kecil, lalu air itu menjadi tenang, lalu domba-domba itu minum air dari air yang telah dibendung menjadi tenang, dan air itu meski dalam keadaan mengalir, gembala itu akan mengkondisikan sehingga para domba itu akan minum dengan tenang. Saudaraku, Salomo memberitahu bahwa orang benar selalu mendapat tempat pengembalaan. Juga memberitahu bahwa orang benar itu bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Bukan berarti dia tidak jatuh lagi dalam kelemahan-kelemahannya. Tetapi ia selalu diberi kekuatan. Ia selalu digembalakan. Roh Tuhan selalu segera mengingatkan dia. Roh Tuhan selalu roh dan firman-Nya selalu membuat dia cepat sadar dari kesalahannya. Cepat bangkit dari kesalahan, dari keadaan dosanya. Dan orang benar karena dia selalu digembalakan. Roh Tuhan selalu mengingatkan dia untuk tidak boleh nyaman di dalam dosa. Ia akan segera bangkit dari keadaan dosa, dari keadaan kelemahan dirinya. Kembali yang kedua, saya mau beritahu bahwa menurut pemazmur, orang benarlah orang yang sangat suka akan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia merenungkannya. Dia tidak sekedar suka untuk baik, tapi dia merenungkannya siang dan malam. Ternyata orang-orang yang demikian, orang-orang yang seperti ada di tanaman, orang-orang demikian menurut pemazmur, dia umpamakan seperti tanaman yang di tepi aliran air yang dijamin akan menghasilkan buahnya. Pasti teriknya matahari membuat dedaunan pasti mengalami masa tua dan menjadi gugur. Pasti karena teriknya persoalan-persoalan hidup juga. Bagaimanapun orang-orang benar diperhadapkan pada teriknya masalah, pada pekatnya, pada sengitnya, pada teriknya masalah. Dan pasti mereka akan mengalami pembaruan diri, dan mereka akan bertunas. Ya, sifat-sifat mereka yang kuning, sikap-sikap mereka yang tidak baik pasti akan gugur, dan tumbuhlah tunas-tunas kebaikan, tunas-tunas kejujuran, tunas-tunas kedamaian, tunas-tunas sangat suka akan persekutuan dengan Tuhan. Terus bertumbuh, tunas-tunas terus memelihara imannya. Tunas-tunas berbuah untuk berbunga dan berbuah yang baik. Bahkan kita tahu orang benar ketika mereka harus mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka seperti orang yang seperti ranting yang melekat pada pohon. Dan Tuhan berkata ia akan dibersihkan. Supaya yang berbuah bertambah lebat buahnya. Tapi Tuhan akan membersihkannya. Begitulah cara Tuhan menggembalakan kita. Begitulah cara hidup anak-anak Tuhan. Kalau mereka itu betul-betul melekat padanya. Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya seperti ranting-ranting pohon yang tetap kering, tapi ia pasti membersihkannya. Sifat-sifat bohong, penipu sebagai gambaran daripada ranting-ranting yang kering itu harus segera digugurkan, harus segera dipatahkan, harus segera dihapuskan, harus segera dibakar. Dan ingat, lalu muncullah tunas kesucian hidup, tunas kejujuran, tunas bagaimana komitmen diri dengan Tuhan. Pemazmur memberitahu kepada kita seperti tanaman di tepi aliran air. Saudaraku, bersukalah senantiasa. Rawatlah hidup sebagai orang benar. Sebagai orang benar yang telah dibenarkan Tuhan melalui kematiannya di salib. Ini penting sekali kita terus menyadari bahwa kita dibenarkan karena kematiannya. Bab mama, kita dibenarkan karena kematiannya untuk apa? Untuk menjadi orang benar, menjadi orang yang diselamatkan. Saudaraku, jika demikian, pengorbanan Kristus disalib untuk menjadikan kita orang benar oleh kematiannya, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Kita perlu menangisi diri kita. Saudaraku,
Kenapa orang tidak bisa lagi memelihara dirinya? Kenapa? Karena begitu banyak datang tekanan, tawaran, kebahagiaan. Akhirnya tidak lagi dapat memelihara diri sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan. Akhirnya mereka hidup seperti hari-hari kemarin. Mereka hidup seperti masa-masa kebodohan sebagaimana Rasul Petrus memberitahunya. Rasul Petrus memberitahukan kepada jemaat-jemaat perdana di mana mereka ditekan untuk menguji iman mereka, dan Rasul Petrus menasihati mereka, mengingatkan tentang status mereka. Rasul Petrus berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama. Ingat, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kamu warisi dan moyangmu pada waktu kebodohanmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercela, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati di salib. Begitulah Rasul Petrus mengingatkan. Nah, orang-orang percaya begitulah juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita selalu mengingat identitas diri kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan. Tetapi ingat, kita mendapatkan jaminan bahwa kita selalu diberinya penggembalaan luar biasa. Memang dialah gembala yang baik. Bukankah Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan berikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aduh, luar biasa. Karena itu Bapak Mama, meskipun Tuhan Yesus itu mati bagi dunia, tapi tidak semua orang bisa percaya padanya, dan tidak semua orang mau menjadikan dirinya orang percaya. Tidak semua orang menjadi orang percaya dan menjadi domba-dombanya. Karena itu saudaraku, kita menjadi orang percaya, kita menjadi domba-dombanya. Kita dibenarkannya dan kita terus digembalakannya. Bapak Mama, benar adanya. Bukankah Tuhan selalu mencari kita? Kita ingat saudaraku, pada waktu di Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Begitu juga saudaraku, ketika kita semua benar telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Tuhan mencari kita dengan hikmatnya. Ia mencari kita menjadi manusia. Karena itu saudaraku, menjadi manusia dengan misi apa? Menderita dan mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, untuk menyelamatkan kita dari maut. Begitupun Tuhan setelah dia bangkit. Dan ingat saudaraku, setelah orang-orang percaya pada Yesus sudah menjadi orang-orang Kristen, mereka terus dicari oleh Tuhan. Karena memang domba itu selalu dengan sifatnya itu lemah dan takut. Dan ternyata ditemukan, kita menemukan bagaimana jemaat-jemaat di Asia. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu, mereka ditemukan, sangat memprihatinkan hidup mereka. Ada yang suam-suam kuku, dia datang mencari mereka. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati mereka. Dan apabila ada yang mendengar suaraku dan membukakannya pintu, aku akan masuk ke dalamnya, diam bersama-sama dengan mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada yang domba-dombanya itu orang percaya, domba-domba milik Allah ini, kasih mereka sisa sedikit saja, tapi dia datang mencari mereka. Melalui Yohanes memberitahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan menegur mereka untuk mendidik mereka dan mencari mereka dan memberitakan kepada mereka, ingat, bangun dan rawat kasihmu walaupun masih sedikit. Rawat kembali kasihmu kepada kasih yang mula-mula. Luar biasa Bapak Mama. Saudara-saudara, ditemukan, saudaraku, ada orang yang seperti orang-orang telanjang. Ya, orang-orang percaya domba-domba milik Tuhan ini, mereka berpakaian sudah seperti orang-orang telanjang. Dan bukankah terlalu banyak sekarang? Sepertinya kalau orang tidak bergaya seperti orang-orang telanjang, pakaian mereka benar-benar kelihatan seluruh lekukan tubuh mereka. Mama, itu kan seperti orang-orang telanjang, Bapak Mama. Apalagi kalau pakainya pakaian karet, ya. Dan memang itu ditemukan di salah satu jemaat, namanya jemaat Sardis, Bapak Mama. Karena itu Tuhan datang mencari mereka dan minta kepada mereka, sebab mereka didapatinya telanjang. Karena itu dia berkata, mari beli pakaian daripadaku untuk menutup auratmu, menutup ketelanjanganmu. Yaitu mereka harus membeli pakaian, memberi
Ia memberi mereka pakaian, mengambil pakaian darinya, yaitu firman Allah, untuk mereka hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan gembala yang baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Benar kalau Paulus berkata, jangan pernah menganggap sepi kemurahan Tuhan. Sesungguhnya ia tidak mau menetapkan kita di timpa murka, tapi beroleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang yang tidak benar? Bagaimana dengan orang fasik menurut Salomo? Jangan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu pertama, orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup pada pengertian mereka sendiri. Mereka mengatur diri sendiri, atau dikatakan begini, mereka bebas untuk menyembah ilah-ilah yang lain, bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Atau dikatakan oleh pemazmur, siapa orang fasik? Dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 1, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka itu ada pada jalan kebinasaan. Bab mama, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus beritahu tentang jalan itu. Ketika para murid diajar, diberitahu, diterangkan pada mereka tentang dua jalan. Dan itu lagu itu kotong selalu ingat dan tetap segar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, jiwa berseri. Yesus menerangkan kepada mereka, memberitahu dan menerangkan pada mereka, menjelaskan pada mereka tentang bagaimana sebenarnya jalan yang lebar. Yaitu itu jalan yang lebar, banyak sekali orang mau di situ. Dan itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi mau diatur Tuhan. Orang-orang yang mau mengatur dirinya sendiri. Tapi di jalan sempit tidaklah demikian. Di jalan sempit itu mereka adalah orang-orang yang tetap percaya pada Tuhan. Mereka orang-orang yang tetap mau diatur Tuhan. Mereka orang-orang yang tetap mau hidup dalam penguasaan diri. Mereka orang-orang yang tidak lagi hidup melihat atau hidup bergantung dari masa lalu mereka yang buruk dan berdosa. Mereka tidak lagi mau nyaman dengan masa lalu yang dimana seperti Rasul Petrus bilang, masa lalu yang penuh dengan kebodohan. Ya tentu cara-cara berpikir yang tidak berkenan, cara-cara hidup yang jahat, maksudnya seperti itu. Bab mama, saudara-saudara. Karena itu di jalan yang sempit itu, jalan kehidupan itu, Yesus sudah kasih tahu bahwa itu hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Yesus sudah beritahu itu. Karena itu bab mama, kalau sekarang semua iman kita terus diuji, dan ternyata sudah hanya sedikit orang yang mau ada waktu lagi dengan Tuhan. Sepertinya sedikit orang yang mau hidup dalam kejujuran. Begitu sedikit orang yang mau menjadi terang di tengah kegelapan. Begitu sedikit orang yang menjaga identitas diri sebagai anak-anak Tuhan. Mulai dari dia punya tutur kata, pikiran, tindak tanduk. Sampai dia punya penampilan. Dia punya penampilan tuh kita bisa tahu. Ya. Ini orang ini masuk pada sedikit orang yang ada pada jalan sempit. Atau ini orang labelnya itu, ini orang percaya rajin gereja, tapi dia pakaian tuh seperti pakaian orang-orang yang telanjang. Seperti jemaat-jemaat di Sardis begitu. Bab mama, dan bukankah itu yang sangat disenangi? Coba kalau kita melihat postingan-postingan bab mama. Bukankah yang orang berlari untuk like itu yang ini, yang penuh dengan nafsu dunia. Orang berlari. Ribuan jutaan like.
Dan Bapak Mama itu mereka banyak mendapatkan uang dari partisipasi orang-orang yang untuk lari kepada mereka. Oh, banyak sekali, ribuan juta, puluhan juta malah. Itulah dunia, banyak sekali. Tapi coba Bapak Mama, yang dimana kita tuntun orang pada jalan yang benar, sedikit orang yang suka. Lalu karena sedikit orang yang suka, lalu apakah kita berhenti? Ingat pernyataan Yesus. Sedikit orang yang mau ada pada itu jalan sempit. Sedikit orang yang mendapatinya. Oh, saya jadi berpikir, Bapak Mama, kalau saudaraku menemukan sedikit orang pada jalan itu, justru kita ingat pernyataan Yesus. Kita harusnya berbangga, tapi bukan berarti berbangga bahwa kita berbangga lalu kita tidak lagi mendoakan orang-orang lain. Kita tidak lagi menuntun orang lain untuk kembali pada jalan yang benar. Tidak demikian. Memang kita boleh berbangga karena kekuatan pemeliharaan Tuhan terhadap kita melalui dan firman yang kita ada pada jalan sempit, tetapi juga mendoakan orang-orang yang tetap masih hidup dalam kegelapan. Bukan hanya mendoakan saja, tapi kalau kita bertemu, kita perlu memberitahu, kita perlu mengingatkan mereka. Sebab selama orang masih diberi kesempatan kan, hati Tuhan tetap menunggui keluar masuk mereka untuk bisa kembali bagaimana mereka harus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kita tidak sekedar berdoa, bertemu dengan orang yang kotong tahu begitu. Ini orang di pun jalan hidup, kotong perlu mengingatkan Bapak Mama. Tadi pagi saya bertemu dengan beberapa, ya dong suka duduk lah. Datanglah itu ini yang tukang cari minum itu, ya dong duduk di satu lapak begitu. Saya bilang begini, Opa selamat pagi. Wih baik, Opa sudah datang cari anak-anak dong ini. Ingat Opa sebagai Opa yang baik, kasih nasihat anak-anak kemudian untuk kerja yang baik. Tapi Opa jangan minum. Ini kita lihat Opa selalu mabuk. Janganlah Opa apalagi Opa sekarang sudah masa tua. Opa harus berhenti, berani berhenti. Karena itu adik-adik juga tidak akan lagi ini minum. Dan itu memang yang Tuhan mau, di kita mesti sisa hidup. Ya. Lalu beliau ketawa. Ini saya jalan, Bapak Mama. Begitu juga di postingan-postingan, ya. Orang-orang yang kita kenal, memang kadang betul begitu perasaan Bapak Mama. Tapi ingat, kita tidak bisa mau selamat sendiri, meskipun kotong sadar bahwa, sepertinya di antara sekian banyak orang, mungkin ada satu dua yang begitu menjaga identitas mereka. Tetapi bukankah itu juga sesungguhnya kita menjadi terang di tengah kegelapan? Paulus bilang begini, kamu harus menjadi bintang-bintang di dunia yang menerangi angkatan yang jahat dan bengkok ini. Itu Paulus katakan begitu. Bapak Mama, kalau bintang-bintang di langit biasa, tapi kalau bintang-bintang di dunia tidak semua orang bisa. Bapak Mama, saudara-saudara, mungkin kita tidak lagi setia, tapi kita mau setia itu kita menyinari orang lain. Bapak Mama, mungkin orang sudah tidak disiplin lagi, tidak memiliki disiplin hidup, ya. Tapi kita bisa menerangi orang-orang untuk disiplin. Mungkin dia tidak berdisiplin untuk berkata-kata, asal buang-buang saat kita perlu menunjukkan identitas kita sebagai orang benar. Kan orang benar itu dia perlu memiliki kata-kata hikmat begitu dari ini bibir mulutnya. Dan Tuhan Yesus bilang begini, orang-orang yang memiliki perbenaran kata yang, orang-orang yang memiliki kata-kata yang baik, dia memiliki perbenaran yang baik. Ya, ini luar biasa. Karena dia memiliki perbenaran yang baik, maka dia kata-kata juga kata-kata yang berkualitas. Ada kata-kata yang tidak buang-buang begitu. Tidak ada kata-kata sampah begitu. Ya, Bapak Mama, karena itu ketemu perlu. Begitu juga Bapak Mama, semua dengan keberadaan kita. Kita perlu, saudara-saudaraku, bagaimana menyinari orang-orang lain. Ya, kita menemukan pelajaran dari yang diberikan oleh Salomo bahwa orang fasik itu mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Nah, kita lihat kalau orang menyesatkan dirinya sendiri itu orang bodoh kan tentunya. Betulkah tidak? Hanya memang kan kadang kalau kita terlalu merasa nikmat di dunia ini, lalu menjadi fasik, ya.
tidak lagi mengenal Allah, tidak percaya pada Allah, tidak lagi mengikuti kehendaknya, ya memang kita harus bilang kasar begitu. Kita menjadi bodoh, dan itu juga yang diberitahu oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Ketika jemaat di Galatia ini diperhadapkan pada tekanan aliran-aliran lain atau paham-paham yang lain, Saudara, Paulus melihat mereka begitu goncang dan mereka begitu cepat begitu menjadikan kemerdekaan Kristen itu menjadikan kesempatan untuk berbuat dosa. Karena itu Paulus bilang, kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, kan itu kalau orang fasik itu melihara diri demikian, sebenarnya dia sama dengan orang bodoh yang menyesatkan dirinya sendiri. Karena itu saya berulang mau bilang begini, sekali lagi saya ulang lagi khotbah saya beberapa banyak kali itu, Bapak Mama saudara, kalau kita menjadi orang fasik, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak percaya dan merawat hidup itu dengan cara-cara yang fasik, cara-cara yang bodoh, maka saya mau beritahu bahwa ini dia sama dengan begini. 1 kali 0, 0. 100 kali 0, 0. 1 juta kali 0, 0. 1 miliar kali 0 pasti 0. Kenapa? Karena dia mengkalikan hidupnya dengan yang sia-sia. Ini orang fasik. Tapi berbeda dengan orang benar. Kalau orang benar, Bapak Mama, 2 kali 2 bisa 4 di mata Tuhan. Saya ulang, 2 kali 2 tidak bisa 4 di mata Tuhan. 2 kali 2 bisa 200. 2 kali 2 bisa 2 juta. 2 kali 2 bisa seperti air yang mengalir terus. Seperti kepada Daud kan. Bapak Mama, karena Daud itu selalu mengkalikan dirinya. Mengkalikan hidupnya dengan hal-hal yang benar. Hal-hal yang menyukakan hati Allah. Hal-hal yang dia target itu berkenan kepada Allah. Maka apa yang dirasakan oleh Daud? Oh, luar biasa. Tuhan datang melakukan perjanjian kepadanya dengan sumpah. Supaya dia dan anak-anak dari keturunannya itu. Dan Tuhan memberi dia status hamba pilihan. Dan orang pilihan, hamba pilihan ini Tuhan datang menyatakan perjanjian kepadanya dan anaknya itu. Dan kita tahu Salomo anaknya itu salah satu menjadi raja. Tuhan Yesus itu dari garis keturunan Daud. Aduh, luar biasa. Karena itu orang benar itu yang terus, orang benar yang memahami dirinya yang dibenarkan melalui kematian Yesus. Dan terus memelihara dirinya sebagai orang yang dibenarkan. Bagaimana cara memelihara diri? Yaitu tentu Bapak Mama, kau tahu sudah bisa memelihara diri dengan betul, kotong berjalan, bekerja, betul. Tapi perlu ada waktu untuk bertenang diri dengan Tuhan untuk dipeliharanya. Dan tentu tadi itu kita kalikan hidup kita dengan berkat. Bukan dengan hal yang sia-sia. Malam ini kita dirawat kembali. Bapak Mama, Tuhan selalu mengingatkan kita. Dan dia pernah memberitahu kepada kita satu kata yang begitu kuat. Dia bilang begini, aku menjagai keluar masukmu. Amin. Kita berdoa. Bapa, dipermuliakanlah namamu sebab Tuhan maha baik. Bapa, pada malam ini kami boleh dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh saudara hamba. Biarlah Tuhan melihara mereka tiap-tiap hari. Dan ikat kami, pimpin kami sampai mati oleh roh dan firman-Mu. Supaya tiap-tiap hari kami berupaya hidup berkenan kepadamu. Bapa di sorga, kami akan bermalam dan hamba memohon. Di dalam malam kami, dalam tidur kami, peluk kami Bapa dengan tangan-Mu yang memberi rasa aman, memberi keselamatan. Peluk kami dengan hikmat-Mu, urapi kami, dan jika kami masih diberi hidup pada besok pagi, kekuatan hikmat Tuhan itulah, biarlah itu menjadikan hal utama kami dengan Tuhan dan dalam menyusuri waktu-waktu hidup kami. Bapa di sorga, dalam perkenanan pula hamba percaya, hamba mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, saya meminta pada saat saudara-saudara menerima berkat Tuhan, berdiam dirilah sungguh-sungguh dengan tenang. Sampai saudara merasakan ketenangan itu, merasakan tangannya yang memberkatimu. Terimalah olehmu berkatnya dan kita tenang sesaat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Salam.